Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-54 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50 dengan judul perikop Yesus dan sanak saudaranya. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini. Sekali lagi Matius 12 ayat 46 sampai dengan yang ke-50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau bersama-sama menyelidiki dan bertekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan kali ini yang terambil dari Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50 Saudara ya. Sekali lagi saya mau mengajak Saudara, apabila Saudara mendapatkan hikmat atau rema atau pemahaman mengenai nas firman Tuhan ini, Saudara tidak usah ragu dan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami baru saja membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, nas firman Tuhan ini memang membahas mengenai Yesus dan sanak saudaranya. Dikisahkan di sini selagi Yesus berbicara kepada orang banyak, ibunya yakni Maria ya dan saudara-saudaranya berdiri di luar. Mereka datang untuk menemui Yesus. Lalu ada orang memberitahu Yesus, dan Yesus memberikan jawaban yang bagi saya itu jawaban yang luar biasa ya. Ia menunjuk kepada saudara-saudara dan orang-orang dan para pendengarnya sambil berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dialah saudaraku, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku." Apakah dengan berkata seperti ini Yesus itu arogan? Apakah dengan berkata seperti itu ia tidak lantas menghormati ibunya dan saudara-saudaranya? Tidak berarti seperti itu juga ya. Jadi di sini Yesus ingin menunjukkan kepada setiap pendengarnya bahwa sekalipun ia memiliki ikatan atau hubungan darah dengan Maria. Dan ini memang banyak tafsir ya di sini tentang saudara-saudaranya Yesus ya. Apakah saudara-saudaranya Yesus itu dimaksud memang literally saudara kandung, artinya yang lahir dari Maria dalam hubungannya dengan Yusuf ya sebagai suami istri, dan itu memang suatu hal yang sah-sah saja ya. Apabila ia kemudian memiliki anak dari Yusuf yang adalah suaminya. Ada banyak penafsiran di sini ya yang dimulai dari ada yang berkata bahwa itu memang adalah saudaranya Yesus dari Maria dan Yusuf. Tapi ada juga yang mempertahankan supaya Maria itu tetap disebut sebagai perawan Maria atau darah Maria ya. Dengan berkata bahwa itu bukan anak Maria, yang lain itu adalah anak-anak
dari Maria yang berbeda ya. Maria yang katakan bahwa ini Maria, saudara ibu Yesus tuh punya saudara yang juga bernama Maria dan itu anaknya. Ada juga yang berkata bahwa ini adalah anak dari Yusuf sebelum ia menikah dengan Maria. Jadi Yusuf itu duda, dia punya anak dan ia menikah dengan Maria. Ada juga yang berkata bahwa itu saudara-saudara sepupunya Yesus. Jadi bukan literally anaknya Maria. Nah, apapun itu sudut pandang itu, apapun penafsirannya, apapun pandangannya mengenai ibu dan saudara-saudara Yesus, jawabannya itu sudah jelas di sini. Bahwa Yesus tidak menekankan kepada ikatan atau hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan saat ia bicara soal kebenaran dan kerajaan surga. Melainkan ia menekankan bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuanku, dialah ibuku. Jadi kita patut bersyukur saudara ya di sini ya. Karena banyak orang-orang tuh ya yang memang menekankan kepada hubungan kekeluargaan dalam kehidupan rohani atau hubungan kedekatan dalam kehidupan rohani. Orang banyak berpikir mereka bahagia ketika mereka menjadi orang yang dekat dengan gembala sidang. Orang juga banyak berpikir mereka bahagia ketika mereka menjadi bahkan anak dari seorang pendeta ya. Tetapi Yesus menekankan kepada setiap kita bahwa kita janganlah menjadi orang-orang seperti itu yang menggantungkan keimanan kita kepada kehidupan kekerabatan atau hubungan keluarga. Dengan kata lain di sini Yesus menekankan supaya jadi orang percaya itu jangan nepotisme ya. Nepotisme itu adalah suatu tindakan di mana apapun yang kita lakukan tuh pada akhirnya mendatangkan keuntungan bagi keluarga atau kerabat dekat kita. Ya nepotisme itu ya banyak dicibir ya. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu hal-hal yang ditentang ya. Sejak istilahnya sejak kabinet yang baru setelah orde baru ya. Orang menekankan mengenai menolak KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Walaupun faktanya kemudian yang menyerukan say no to KKN ternyata juga jatuh dalam hal yang sama ya. Jadi mereka tidak konsisten dengan semangatnya. Yang berkata no KKN tetap KKN. Ya. Nepotisme. Saya bikin bukan rahasia ya dalam sebuah pelayanan dalam sebuah gereja ya. Khususnya gereja-gereja dengan saya tidak mau sebutkan, saya mungkin akan bilang bahwa itu oknum saja dan juga tidak ada salahnya juga sih ya. Cuma ya memang harus diakui di beberapa gereja-gereja yang bisa dikatakan yang punya banyak cabang, gereja-gereja yang sudah kayak franchise seperti itu ya. Yang pendetanya sudah punya follower banyak, subscriber banyak, yang sudah punya jemaat dan punya gereja cabang yang banyak. Biasanya syarat dengan praktek nepotisme ya. Saudara kalau melayani di gereja sungguh-sungguh ya sebagus apapun kalau melayani tetap ya gembala sidangnya tidak akan melirik saudara. Yang tetap akan jadi gembala sidang berikutnya ya pasti anaknya saudara ya. Kebanyakan seperti itu. Atau menantunya ya. Jadi saudara yang dipakai Tuhan luar biasa sekalipun ya saudara paling jauh ya jadi pengerja, jadi ya penatua yakin ya seperti itu ya. Saudara tidak akan bakal jadi gembala sidang saudara ya seperti itu ya. Itu kalau Yesus seandainya seperti itu, mempraktekkan yang seperti itu, dia akan mengeksklusifkan ibunya atau saudara-saudaranya. Memang ada tafsiran yang berkata salah satu saudara Yesus itu menjadi murid yakni Alfeus itu ya. Tapi saya masih belum berani untuk mengira-ngira sesuatu yang masih belum pasti ya. Boleh pandangan seperti itu boleh saja untuk memperkaya sudut pandang kita. Tetapi saya lebih setuju dan tertuju kepada apa yang Yesus katakan. Bahwa yang paling menyenangkan Tuhan
kalau kita ingin berkenan dan menyenangkan Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu melakukan kehendak Bapa. Itu baru bisa kita dikatakan sebagai saudara-saudaranya Kristus Yesus. Jadi saudara paham di sini ya, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya nepotisme. Jadi kalau saudara dekat sama gembala sidang manapun, bahkan kalau saudara dekat dengan ketua sinode manapun, tidak lantas bahwa saudara itu jadi dekat juga dengan Bapa di sorga, saudara ya. Tidak ada yang namanya hubungan kekerabatan dalam gereja seperti itu yang membuat saudara juga punya kunci kerajaan sorga. Saudara dekat dengan Tuhan aja yang paling utama, saudara ya. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena akan ada masalah ketika kita tuh mengutamakan satu pendeta ya dalam hati kita lebih daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mengutamakan kedekatan dengan pendeta ini. Kita memuja dia, kita menyanjung dia. Dan ketika ia menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, atau ia menunjukkan buah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang bertolak belakang dengan seharusnya, saudara akan kerepotan untuk menjadi pembela daripada pastor-pastor atau pendeta seperti itu. Saya katakan, saya dari awal ikut Tuhan, saya memang ditarik oleh pelayanan Reverend John Hartman ya, dalam pelayanan televangelism dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengikuti Tuhan, saya memutuskan bahwa saya lebih memilih untuk mengenal Tuhan daripada saya mengusahakan diri saya dekat dengan Reverend John Hartman dan berfoto bersama dia. Memang ada beberapa saya berfoto dengan Reverend John Hartman, mendiang ya. Bahkan dengan Evangelis Evelyn Adeak pada masa itu, di masa ketika pelayanan KKR itu banyak di mana-mana. Tapi kemudian saya memutuskan dalam hidup saya bahwa saya ingin mengenal Tuhan lebih daripada saya ingin mengenal hamba-hambanya. Maka hari-hari ini ada begitu banyak pastor terkenal, tapi tidak satupun yang membuat saya kepincut. Saya pernah berada di sebuah gereja yang pemimpinnya adalah seorang pastor yang sangat terkenal di Indonesia. Tapi kemudian saya berbeda pandangan dengan pastor ini. Saya bilang bahwa saya tidak ikut gereja ini oleh karena saya mengagumi dia. Tidak. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang masuk dalam ke gereja karena mengagumi seorang figur atau memandang bahwa ia adalah seorang yang terkenal. Tapi belajarlah bahwa yang paling utama itu mengenal Tuhan, saudaraku. Yang paling utama itu mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Itu yang paling membuat Tuhan berkenan. Ya, saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita benahi fokus kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Mari kita memandang bahwa yang paling utamalah yang kita pegang. Ya, first thing first, yang paling penting, yang paling pokok, yang paling hakiki. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan dan pelajari di kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami dan bahwa Engkau menunjukkan prioritas yang luar biasa bagi mereka yang mau mendengarkan dan mau taat untuk melakukan kehendak Bapa. Merekalah yang boleh dikatakan orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia, dengan tekun, dengan kesungguhan hati di hari-hari yang jahat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab di seri yang ke-54 kali ini. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan apapun yang sudah kita sama-sama pelajari di kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kita di dalam doa. Dan semoga apapun yang kita pelajari bersama-sama di sini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai ketemu di next episode. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.